Halo Newsmaker Holly, ketemu lagi di Newsmaker Medcom.id, saya Indra Maulana. Pekan ini Presiden Jokowi merombak susunan kabinetnya alias mereshuffle, mulai dari mengisi pos-pos kementerian yang kosong, ditinggal menterinya karena terjerat kasus korupsi, sampai dengan mengganti menteri yang dianggap kinerjanya kurang optimal. Ya, meskipun reshuffle kabinet ini adalah hak prerogatif presiden, tapi tetap menarik untuk mencermati dan membahas tentang perombakan ini, mulai dari Menkes yang bukan berlatar belakang dunia kesehatan, sampai dengan membahas nama Sandiaga Uno yang juga merupakan penantang Jokowi saat di Pilpres 2019 lalu, selain nama Prabowo Subianto. Coba kita ulas wajah kabinet Presiden Jokowi kali ini dengan Adi Prayitno, analis politik UIN Syarif Hidayatullah, yang juga merupakan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia atau PPI. Mas Adi, salam sehat selalu. Apa kabar Mas Adi? Salam sehat, Mas Indra. Salam sehat. Baik Mas Adi. Mas Adi, komentar dulu dong soal susunan kabinet kali ini. Mungkin ya ada 6 menteri yang baru ya, wajah baru ya masuk di kabinet kali ini. Ya, banyak hal yang saya perlu komentarin. Pertama dari portofolio kementerian yang diganti ya. Ya. Ada penggantian sejumlah kementerian ini sebenarnya tidak terlampau sesuai dengan kecenderungan tuntutan publik yang selama 3-4 bulan belakangan ini berkembang. Oh, begitu ya. Ya, kalau dilihat percakapan media, kursus yang terjadi di ruang publik, kan setidaknya ada 4 kementerian yang paling banyak disorot. Kesehatan, kemudian di bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini kan timnya begitu banyak, terutama menteri yang mampu mengeksekusi keputusan politik strategis langsung ya, yang ada di dalamnya, karena recovery juga tidak kunjung usai. Yang ketiga tentu yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan ini luput dari perbincangan. Padahal itu menjadi sorotan di perbincangan masyarakat ya Mas Adi, menurut Mas Adi? Tahu setelah pandemi begini kan banyak PHK, Oke. banyak orang yang kemudian bertambah angka kemiskinan, banyak orang yang kemudian tidak mendapatkan pekerjaan. Ini dimulai sebenarnya dari pelarungan nelayan kita di kapal nelayan asing itu kan. Publik kemudian menyoroti kinerja tentang kementerian ini. Yang ketiga tentu di sektor pendidikan, Mas. Ya betul. Formulasi yang relatif bisa beradaptasi dengan cara belajar online. Menteri ini seakan-akan melihat Indonesia itu hanya Jakarta dan sekitarnya gitu ya. Tapi melihat Indonesia itu ada di Madura, ada di Papua, ada NTT, yang akses internet itu sulit. Sehingga tidak ada satu model pembelajaran yang terintegrasi, yang kemudian membuat semua orang itu nyaman belajar dari rumah gitu ya. Sebentar Mas Adi, tadi kan disinggung bahwa ada luput dari perhatian. Oke, tadi sempat digarisbawahi soal Kementerian Ketenagakerjaan ya, itu luput menjadi perhatian dari Presiden. Tapi kalau Kementerian Kesehatan kan diganti nih. Betul. Nah itu yang saya sebut. Dari 4 kementerian yang disorot ini, satu kementerian yang 100% sesuai dengan dugaan publik. Tapi kementerian yang lain, ekonomi, ketenagakerjaan, dan pendidikan, nyaris tidak tersentuh. Justru ada 2 kementerian yang relatifly tidak terlampau menjadi perbincangan publik, hanya muncul di akhir sehari 2 hari jelang reshuffle, yaitu perdagangan, yaitu dan Menteri Agama tiba-tiba di reshuffle. Ini kejutan kan, kita melihat publik ya. Ini kejutan, baru 2 hari muncul, tiba-tiba mereka lah yang kena reshuffle. Tapi di semua sektor sebenarnya mesti kena reshuffle. Tapi kenapa Menteri Agama dan Menteri Perdagangan, itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Padahal ini tidak terlalu menjadi sorotan sebenarnya. Betul, agama misalnya, betul ada isu radikalisme gitu ya. Tapi kan yang dirasa langsung oleh masyarakat saat ini ya kemiskinan. Sekolah juga agak ribet karena online. Pendidikan ya. Betul. Terus kemudian cari pekerjaan, Mas, luar biasa sekarang banyak orang nganggur. Ya, itu kok luput dari evaluasi pemerintah lah, kira-kira begitu. Iya, betul. Agama yang diganti. Begitupun dengan perdagangan, mungkin juga babak belur karena efek corona. Tapi kan yang dirasa langsung oleh masyarakat, day to day kesulitan hidup yang dihadapi ya, cara cari makan, sekolah yang baik gitu ya, kemudian standar, dan kesehatan, wabah corona yang terus menggila terjadi di mana-mana. Kalau portofolio misalnya Kementerian Pariwisata bagaimana nih menurut Anda? Mengejutkankah
Ya termasuk yang mengejutkan karena memang jarang diperbincangkan oleh publik. Kenapa saya sebut Oke. 4 kementerian ini? Karena hampir tiap hari selama 4 bulan orang ngomongnya ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan tenaga kerja. Jadi Mm-mm. vocabulary memori publik itu hanya ada 4 ini yang dilihat, Mas. Yang Mm-mm. lain-lain memang babak belur, ya. Tapi karena pariwisata ini tidak terlampau signifikan, efeknya terhadap masyarakat tidak terlampau diperbincangkan. Oke. Orang kan nggak mikir mau liburan, nggak mau ke Ya, Bali, nggak mau ke ya. tempat indah. Gimana mau ke tempat indah, long suasana pandemi semacam ini? Iya. Harga tiket yang berlipat ganda, harga tiket plus harga swab misalnya. Tapi kalau dengan alasan itu tidak di-reshuffle, apakah begitu juga artinya, Mas? Maksudnya dengan alasan itu seharusnya tidak di-reshuffle. Benarkah alasan begitu? Kalau saya menduga mungkin nanti akan ada reshuffle lanjutan yang akan dilakukan oleh Presiden. Jadi Oh. 6 menteri yang direshuffle pada bulan ini, pada minggu ini, sebatas lampu kuning sebenarnya Mm-mm. kepada menteri-menteri lain yang sebenarnya kerjanya itu under expectation, Mm-mm. di luar harapan. Jadi kalau di tahun kedua, kinerja menteri yang sudah 4 kali ini dikeluhkan oleh Presiden sudah tidak bisa diharapkan, saya kira akan terjadi reshuffle-reshuffle yang 4 kali dikeluhkan Presiden ini maksudnya bagaimana? Presiden sendiri sudah pernah mengeluhkan. kan Presiden sudah 4 kali marah-marah dan curhat kalau menterinya Mm-mm. tidak bisa bekerja extraordinary di tengah pandemi. Padahal Mm-mm. kan anggaran berlimpah. Kemudian Oke. regulasi yang kemudian dibuat begitu gampang oleh Presiden. Saya menghitungnya sudah 4 kali Presiden ini. Itu terkait menteri kementerian tertentu tidak itu? Atau hanya marah secara umum saja itu? Pertama, ada kementerian yang secara umum Presiden mengatakan hampir semua menteri, saya mengutip langsung ini, hampir Ya, semua menteri tidak bisa bekerja secara extraordinary. Tapi oke. arahan belakangan itu dia menyebut misalnya di Kementerian Pendidikan, Ekonomi, itu anggaran yang tidak terserap padahal dananya banyak. Itu kan Oh. intonasi yang Mm-mm. diberikan oleh Presiden. Mm-mm. Tapi sekali lagi Mas, soal reshuffle itu kan mengandung begitu banyak misteri. Nah, Hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu, ya. betulkah demikian? Betulkah demikian, Mas Hadi? Hanya presiden dan Tuhan yang tahu. Walaupun kalau rumusnya adalah hak prerogatif presiden. Tapi dalam sistem pemerintahan koalisional hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu plus ketua umum partai. Plusnya nggak dilanjutin tadi sama Mas Hadi. Kalau nggak ditanya saya tidak akan ngomong itu, Mas. Iya, iya, iya. Oke, Mas Hadi. Nah, sekarang katakanlah tadi mempertanyakan portofolio kementerian yang seharusnya diganti tetapi tidak begitu ya. Tadi kan disebutkan walaupun kalau kesehatan masuk. Tapi pertanyaan lanjutannya adalah dari Kementerian Kesehatan ini bagaimana pendapat Mas Hadi secara menganalisisnya ketika ditempatkan seseorang yang sosoknya bukan berlatar belakang kesehatan begitu. Kita tidak mempermasalahkan ini boleh atau tidak boleh, benar atau tidak benar, bukan, tetapi bagaimana kira-kira menganalisis ini? Ya, kalau dilihat kecenderungannya memang Jokowi lebih memilih menteri yang dinilai mampu melakukan satu eksekusi politik strategis di tengah pandemi. Oh. Tidak terlampau membutuhkan orang yang basic knowledge-nya itu sesuai dengan kementerian, Mas. Misalnya Menteri Kesehatan itu tidak harus dokter, tapi yang dibutuhkan adalah menteri yang bisa mengorganisir semua potensi kesehatan yang ada. Kan dirjen-dirjennya pasti ngerti tentang kesehatan dong. Tapi yang dibutuhkan adalah menteri yang tidak banyak bicara, tapi dia membuat keputusan-keputusan strategis di tengah pandemi semacam ini, terutama untuk menyerap anggaran, bikin regulasinya, yang penting mitigasi terhadap pencegahan corona itu bisa dilakukan secara maksimal. Kalau melihat stylenya, itulah Jokowi saat ini. Menteri yang tidak terlampau banyak berdiskusi, tidak terlampau banyak berwacana, tapi menteri yang bekerja dan eksekusi. Itulah jawaban sebenarnya dari menteri yang baru ini. Itu yang saya tangkap secara umum, artinya menteri pekerja, bukan menteri yang berdiskusi. Jadi maksudnya Pak Terawan kebanyakan diskusi sebelumnya nih, Mas Hadi? Jangan-jangan begitu? Kelihatannya begitu, tidak bisa mengeksekusi dan menerjemahkan keinginan presiden. Kan beberapa kali sudah marah-marah, terutama di bidang kesehatan yang cukup banyak kan sektor yang perlu diserap anggarannya, termasuk regulasi kemudahan yang perlu dibuat. Nah, Pak Budi ini sebenarnya adalah jawaban dari kemarahan presiden ketika misalnya soal serapan anggaran itu rendah di bidang kesehatan Juni lalu. Itu pertama kali presiden marah di depan para menterinya. Jadi Pak Budi ini tinggal bisa
buktikan dengan kinerja apakah kepercayaan ini bisa dibayar dengan tunai gitu ya, dengan kebijakan-kebijakan yang beradaptasi di tengah pandemi semacam ini. Yang kedua, menteri ini adalah sepertinya dibutuhkan sebagai IO. Dia mengkapitalisasi sumber daya kesehatan yang ada di kementeriannya, mensinergikan kelompok-kelompok yang bisa kemudian disinergikan sebagai upaya untuk menanggulangi corona ya. Ini all in sebenarnya, Mas. Tapi sekali lagi itu yang saya bilang bahwa butuh menteri yang bekerja, yang berani mengeksekusi keputusan-keputusan strategis out of the box gitu ya. Tidak terlampau memperdulikan hal ihwal yang sifatnya substansi. Yang penting berguna bagi penanganan corona. Disitulah kemudian menteri itu dipercaya. Out of the box begitu ya. Tapi kan bukankah memang sejak awal di periode kedua ini Pak Jokowi juga banyak menerapkan out of the box itu gitu. Misalnya di Kementerian Pendidikan dipasanglah sosok yang mungkin latarnya bukan di bidang pendidikan, ya kan? Walaupun sekarang tidak menjadi salah satu pos yang dirombak ya atau di reshuffle begitu. Tetapi ketika menjadi sorotan dan kemudian Presiden sendiri sempat marah, artinya kan memang ada kekurangan di situ. Pertanyaan saya selain itu juga tentang ini, Mas Adi. Apakah tidak terlalu beresiko kalau menterinya sendiri tidak mengerti tentang terkait dengan bidang kesehatan ini? Ini pandemi ini kan memang hal baru yang juga semua dunia sendiri sedang bingung begitu kan, bagaimana menghadapi ini tidak dalam waktu dekat. Walaupun mungkin secara eksekusi cepat ketika melakukan ada eksekusi, tapi kan seorang menteri kesehatan kalau dia tidak mengerti tentang kesehatan, terus masukannya dari mana nih? Apakah itu cukup dari misalnya tim ahli atau tenaga ahli dan lain sebagainya? Ya, disitulah kemudian disorotnya, Mas Indra. Menterian-menterian yang tidak sesuai dengan kapasitas dan background knowledge, nah itu menjadi pertanyaan penting. Saya menyebutnya ini sebagai satu perjudian yang cukup luar biasa yang dilakukan oleh Presiden. Kalau hati dan pikirannya tidak in charge di kementerian itu, kan agak susah sebenarnya untuk mendinamisasi kementerian. Nah, itu ya. Sekalipun menteri ini bisa mengeksekusi keputusan-keputusan strategis, kalau bangunan umum terhadap satu kementerian saja tidak paham, itu perkara rumit. Kalau Menkes sebelumnya yang dikeluhkan misalnya tidak mampu mengorganisasi semua eksponen yang terkait dengan kesehatan, puskesmas, rumah sakit, ada ikatan dokter dan lain-lain. Nah, kalau kementerian ini tidak ngerti tentang style bagaimana cara kerja kesehatan dalam dunia pandemi, tentu itu yang saya sebut sebagai perjudian yang cukup luar biasa kepada Pak Jokowi. Perjudian ini berarti ya sebenarnya ya? Satu sisi cukup percaya dengan Menteri Kesehatan yang baru bisa mengeksekusi out of the box keputusan politik yang strategis di tengah pandemi gitu ya. Tapi sisi yang lainnya menteri ini tidak memiliki background kesehatan. Kan di situ pertaruhannya. Makanya ke depan untuk mengamputasi tudingan-tudingan ini semua, maka kerja yang efektif adalah jawaban dari semua itu. Salah satunya apa? Mampu melakukan mitigasi terhadap pencegahan corona, Mas. Sekarang kan pencegahan terhadap corona susah untuk dilakukan mitigasi. Kerumunan masih terjadi di mana-mana. Kasus ulangan HRS janganlah terjadi terulang gitu ya. Sudah ada 2 gubernur dipanggil, Kapolda dicopot, bahkan ada sampai yang menjadi tersangka gitu. Maksud saya adalah soal pencegahan ini penting dilakukan oleh menteri, termasuk juga supply soal alat-alat logistik kesehatan yang sampai sekarang tidak merata. Saya kebetulan tinggal di Tangsel, tapi tidak ada satupun rumah sakit daerah yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan tes rapid swab atau orang yang terkena corona. Ini Tangsel loh, sebelahan dengan Jakarta, belum lagi di ujung berung sana, ujung timur, ujung pulau barat di Indonesia yang memang sama sekali sangat minim. Hal-hal yang semacam ini tentu butuh kementerian yang hati dan pikiran yang ngerti betul tentang anatomi dan struktur cara kerja kesehatan itu. Makanya di berbagai kesempatan saya selalu ngomong, menteri yang tidak sesuai dengan portofolio background akademiknya, ini sebenarnya menjadi perjudian bagi Presiden. Satu menteri ini dipercaya bisa out of the box, tapi yang bersamaan gimana mau out of the box kalau dan stylenya tidak ada di situ. Ya, kita tunggu ke depan apakah sesuai dengan harapan Presiden. Oke, kita sudah bicara soal Menteri Kesehatan. Apakah ini juga karena background-nya juga Wakil Menteri BUMN sebelumnya ya, Pak Budi Gunadi Sadikin ini,
Apakah ini kaitannya dengan belanja vaksin dan lain sebagainya kira-kira Mas Adi? Kalau diringkus secara sederhana, Mas, Heeh. 6 kementerian baru ini saya membungkusnya jadi 2 hal. Pertama, murni sebagai stimulus persoalan ekonomi. Maka orang yang dinilai punya dan ahli di bidang ekonomi jadi menteri. Oke. Sandiaga Uno, sekalipun tidak terlampau dengan stylenya, dia ditaruh di menteri Pariwisata, Parekraf. betul dan di Parekraf ya. Orang berharap, presiden berharap pariwisata kemudian berdenyut, kemudian UMKM kreatif ini bisa muncul di daerah kan. Itu berharap betul. Artinya Undang-Undang Cipta Kerja itu ada orang yang menerjemahkan pada level kementerian. Yang ini bahwa kesehatan ini kan tidak melulu tentang vaksin, tidak melulu tentang sakit dan sehat, tapi bisnis ya, bisnis dalam arti bagaimana mendinamisasi sektor ekonomi di bidang kesehatan yang ini bisa menambal kekurangan kita selama penanganan corona ini yang dianggap tidak maksimal oleh kementerian selanjutnya. Artinya di semua sektor kementerian butuh orang yang ahli ekonomi menjadi trendsetter dalam bidang ekonomi sehingga tugas kementeriannya berjalan, tapi tugas ekonominya juga bisa berjalan, Mas. Itu kalau dilihat secara rata-rata. Yang kedua, ada faktor di bidang agama. Ternyata pemerintah Jokowi menganggap urusan radikalisme itu penting di saat sekarang. Maka kemudian mengembalikan NU kepada hitohnya. Menterinya dari Ansor, kemudian dari Banser dan dari NU. Yang siap gebuk kelompok-kelompok radikal gitu ya. Oh, bukankah ini justru akan rentan? Ini saya juga ingin tanya lompat ke soal Menteri Agama itu loh. Apakah memang karena soal kelompok radikal saja dan ini menjadi seolah seperti tanggung jawab dari Kementerian Agama gitu Mas Adi? Ya, 2 hal itu yang saya tangkap, Mas. Menteri Agama yang baru ini satu, selain siap bertanding secara ide, siap itu head to head langsung dengan kelompok-kelompok radikal. Cuman sekali lagi stylenya memang harus dirubah. Dulu mungkin bukan pejabat negara, jadi gagah-gagahannya. Ini catatan penting ini ya Mas Adi ya berarti ya? Apa? Catatan penting ini berarti ya, style soal yang harus diubah ya? Stylenya dulu waktu sebagai ketua Ormas nggak ada soal gagah-gagahan. Nggak ada soal gaya-gaya Samson gitu ya. Nggak ada soal gaya-gaya seperti jaga tembung, siap tempur, dan seterusnya. Sekarang menteri, pejabat publik harus meletakkan semua kepentingan di atas segala-galanya. Kalau ada yang beda pendapat, beda mazhab, tentu cara-caranya persuasif dong. Tidak kemudian tantang-petantang gitu ya. Merepresentasikan satu suasana batin yang bisa diterima oleh berbagai kalangan. Karenanya, sekali lagi ini yang disebut sebagai pertaruhan, Mas. Jangan sampai gitu menteri baru ini justru menimbulkan persoalan-persoalan baru gitu ya. Mas Adi, bukankah semangat yang tadi dianalisis oleh Mas Adi tentang sosok yang dianggap tegas dan berani head to head dengan kelompok yang katakanlah radikal tadi itu misalnya, itu justru dipraktekkan atau diwujudkan ketika Presiden Jokowi memilih Pak Fahrul Razi begitu sebagai Menteri Agama, yang kemudian semua bertanya loh, background-nya mantan tentara kenapa jadi Menteri Agama? Ya analisis seperti itu juga ya, seperti yang disampaikan Mas Adi itu. Nah, apakah kemudian yang mantan tentara ini dinilai gagal untuk bisa berhadapan langsung dengan kelompok yang radikal tadi? Kalau melihat Pak Fahrul Razi kan jagoannya itu sudah masa lampau, Mas. Mantan warawan yang relatif jaringan pengamanan ke bawahnya tidak kuat. Kalau menteri yang baru ini jelas anatomi kekuatannya NU, Banser, dan jelas saat ini jadi orang nomor 1 kan di lingkungan Banser. Iya betul. Saya sebut bahwa selain narasi politik kebangsaan keagamaan yang terbuka akan diperjuangkan ke depan, ingat Menteri Agama juga ini adalah sosok yang jagoan gitu ya, siap menggebuk siapa saja yang dianggap radikal dan merongrong NKRI begitu. Apa ada menteri baru dari ormas yang paling banyak di Indonesia? Kalau nggak berani pasang badan buat negara ini. Iya kan? Kan adu kuat. Bagaimana ormas di bawahnya ini berjejaring gitu ya. Sehingga muncul satu pertandingan ide dan gagasan. Terutama intrik-intrik politik yang ada di dalamnya. Iya. M. Lutfi masuk kembali ke Kementerian Perdagangan. Ini bukan pertama kali nama M. Lutfi ke Kementerian Perdagangan ini. Ini ada apa Presiden Jokowi? Mau bisa nggak kayak gini? Kemudian ada pendapat masyarakat, oh berarti Pak Jokowi sedang mengakui
pemilihan SBY Menteri Perdagangan yang dipilih SBY dulu nih berarti ini. Ini juga unik, Mas. Biasanya Amerika itu selalu ditarik ya kalau ada setiap momen politik semacam ini. Iya, betul. Juga kenapa M. Lutfi ada portofolio success story ketika satu menjadi Menteri Perdagangan di era SBY, yang kedua sebagai Kepala BKPM. Itu adalah satu record yang saya kira bagus untuk Kementerian Perdagangan. Kenapa kemudian dipercaya kepada M. Lutfi? Yang kedua, Lutfi ini kan melengkapi geng HIPMI yang ada kementerian. Ada geng HIPMI juga ya. Tanda kutip ya, memang harus kita akui ada geng HIPMI di situ, ada Sandi, ada Mas Bahlil, ada kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, yang ada Sandiaga Uno gitu. Betul, ya. Apalagi mereka ini rata-rata lulus luar negeri yang dinilai memiliki jejaring dan networking yang cukup bagus. Bahkan bisa saja Menteri Perdagangan ini sebagai langkah persuasi pemerintah untuk membuka jalur diplomasi dan perdagangan terhadap Amerika yang selama 5 tahun belakangan ini relatif agak kurang baik ketimbang ke Cina, misalnya begitu. Jadi itu yang kemudian saya tanggap vision-nya adalah bukan hanya perdagangan yang kemudian mengudara di dunia yang lain, tapi bagaimana menstimulus ekonomi ini terus berdenyut. Maka dipercayakan kepada orang yang berlatar belakang pengusaha, HIPMI, lulus luar negeri, dan punya jaringan internasional. Makanya di awal saya bilang, kayaknya keinginannya cuma dua, ekonomi dan beresin soal radikalisme. Oh, itu secara kalau dikemasnya, secara ringkasnya ya, begitu ya. Perdagangan, tapi aspek ekonominya dikembangkan. Kesehatan, tapi aspek ekonominya juga dikembangkan. Pariwisata dikembangkan, ekonominya juga dikembangkan. Ya, karena parekraf tadi itu disebut seperti itu. Itu yang saya bilang, menteri yang diharapkan mampu menerjemahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang beberapa bulan lalu sudah disahkan itu. Nah, sekarang saya ingin menyoroti nama Sandiaga Uno. Saya kita nggak melihat soal background dia terkait dengan ekonomi, Menparekraf, pariwisata dan ekonomi kreatif, tidak meragukan itu. Tapi masyarakat menyorotnya seperti ini. Sekarang trennya lucu ya. Jadi kalau dulu mantan menterinya Pak Jokowi banyak yang jadi oposisi, walaupun nggak semua ya. Mantan menterinya pada jadi oposisi, sekarang mantan oposisinya pada jadi menteri. Lengkap banget ini, karena Sandiaga Uno ini melengkapi nama Prabowo Subianto, yang artinya pesaingnya Jokowi, satu-satunya pesaingnya Jokowi Ma'ruf Amin di 2019 sekarang jadi satu semua ini. Malah ada yang sampai menambahkan begini, sementara pendukungnya kok malah masuk penjara gitu. Coba Mas Adi, silakan analisis Mas Adi. Ya, bicara soal Sandiaga Uno ini adalah satu komoditas politik paling panas ya terkait dengan reshuffle kabinet kali ini. Jadi bicara Sandi banyak wajah yang sebenarnya bisa dijelaskan. Satu, maksudnya Sandi ini kan melengkapi islah yang sesungguhnya antara cebong dan kampret dalam satu kolam koalisi. Ya kan? Maka muncul meme-meme dari sore kemarin. Kalau bermimpi ya, bermimpilah setinggi-tingginya. Toh kalau nyangkut juga nyangkut di bintang-bintang yang indah. Oh gitu ya. Jadi presiden dan wakilnya. Toh juga kalahnya juga jadi menteri dan menhan. Kan? Oh itu ya. Itu satu wajah yang bisa dijelaskan. Wajah lainnya adalah bicara tentang Sandi adalah beyond capacity, beyond kompetensi, Mas. Iya. Kita tidak lagi bicara tentang kapasitas dan kompetensi Sandi. Orang tidak melakukan. Tapi problemnya adalah kenapa Sandi mau? Ini yang kemudian seorang selalu menduga-duga sebagai jalan panjang menuju 2024. Nah, itu mau ke sana ini arahnya tadi nih kita perbincangannya. Tapi ingat, Sandi, kalau perform kinerjanya selama jadi menteri tidak maksimal, maka harus segera mengubur mimpi indah untuk jadi presiden 2024. Karena tidak ada yang bisa diharapkan. Apapun show sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Tapi sebenarnya kalau Sandi bisa mencuri perhatian dengan prestasi tentu saja, bukan hanya dengan gimmick, karena populer, karena hal-hal di luar pekerjaannya, saya kira ini agak sulit sebenarnya bagi Sandi. Apakah dia akan terus menjadi sosok yang penting untuk terus dibicarakan. Termasuk Risma. Risma ini kalau melihat kecenderungannya bisa seperti Jokowi, Mas. 2024 ya? Iya, dari Solo ke Jakarta ke Istana. Risma dari Surabaya ke Jakarta, bedanya nggak jadi gubernur, jadi menteri. Bisa juga lompat ke Istana. Dengan catatan, harus bisa bekerja dengan baik.
Cukupkah harus bekerja dengan baik, Mas Adi? Betul, bekerja dengan baik karena gimmick politiknya sudah dapat. Oke. Setiap terkait hal dengan Risma pasti menjadi perbincangan yang cukup luar biasa. Dan yang Oke. paling penting adalah Risma ini kan dipersepsikan sebagai kepala daerah yang sukses. Meski sebenarnya publik tidak pernah tahu apa indikator kesuksesannya. Apakah di bidang kemiskinan jauh lebih baik ketimbang wali kota sebelumnya, di bidang pengangguran misalnya, di bidang pariwisata, ini kan tidak ada ukurannya. Tiba-tiba Risma dinobatkan sebagai pemimpin yang katanya bisa bekerja dengan baik, toh pemain yang sering dibicarakan sebagai potensi menuju 2024 itu, Mas. Walaupun mungkin juga masih ada variabel restu partai ya. Nah, itu yang disebut dengan hukum besi oligarki partai politik. Sandi, Risma boleh populer, Sandi dan Risma boleh bekerja dengan maksimal, dapat sanjung puji di mana-mana. Kalau restu ketua umum tidak diberikan kepada mereka, maka dua nama ini tinggal nama. Tinggal nama saja. Iya. Hukum besi oligarki partai politik itu suka tidak suka. Mas Adi, tadi kan sempat disinggung islah yang paripurna setelah Sandi ini masuk ke kementerian ya, Pak Prabowo mantan pesaing capres waktu itu ya, kemudian Sandiaga Uno mantan cawapres, semuanya jadi satu paket sekarang dalam pemerintahan. Tetapi kan ini secara politik apakah ia sehat? Kita nggak, sekali lagi tidak ngomong benar salah. Apakah secara politik yang bagi demokrasi kita ini pendukung dari Prabowo maupun Sandi apakah tidak dikecewakan misalnya seperti itu. Lalu kemudian apakah secara politik ini sehat? Lalu juga mungkin saya ingin tanya bagaimana analisa Mas Adi melihat ketika di periode kedua ini bukankah Anda melihat seolah Pak Jokowi sekarang ini berusaha merangkul banyak orang yang kalau dipikir-pikir seharusnya di periode kedua tidak perlu memikirkan itu. Bukankah itu hanya perlu dilakukan di periode pertama agar bisa melenggang dengan mudah di periode kedua? Justru ada yang menilai juga, mungkin dari analisis saya sendiri juga melihat, jangan-jangan di periode 1 nothing tulus, sebenarnya Pak Jokowi maksimal kerjanya. Yang kedua ini justru kok seperti agak ya ingin berusaha merangkul semua gitu. Atau saya salah nih Mas Adi? Ya, tentu saja ini tidak sehat dalam demokrasi. Hakikat politik, hakikat demokrasi, hakikat pemilu itu kompetisi. Ada yang kalah, ada yang menang. Yang menang jadi penguasa, jadi pemerintah, yang kalah jadi oposisi dengan segala kerendahan hati. Ini beda ceritanya, yang kalah pun dirangkul dan bersedia menjadi bagian dari pemerintah. Satu, pada level akademik, ini rumit. Para ilmuwan ini merumuskan satu temuan konklusi ilmiahnya agak rumit, Mas. Karena nyaris tidak ada di dunia gitu ya. Rival utama ini kemudian dirangkul menjadi menteri, jadi menhan gitu ya, jadi pariwisata dan seterusnya. Padahal implementatif gitu. Kalau begini ceritanya, seakan-akan pemilu ini hanya sebatas dagelan dong. Nah, itu logika sederhananya ketika kita mau menilai itu kan, masyarakat menilai itu. Betul, ya dagelan lah. Untuk apa? Waktu kampanye kemarin bawa-bawa perang Badar, bawa ayat-ayat ke jalanan, berjilid-jilid. Ujung-ujungnya berkongsi jadi menteri, selesai. Akhirnya saya ingin berpesan kepada semua orang pendukung Jokowi dan Prabowo, politik itu nggak pakai perasaan, politik itu bukan jalan menuju surga, politik itu bukan soal kalah dan menang, politik itu gimana jadi menteri, udah itu aja. Gimana jadi menteri? Kemarin, sorry itu saya harus katakan, banyak pendukung Prabowo itu seakan-akan kemenangan Prabowo semacam kemenangan perang Badar, melawan kelompok orang yang dinilai kafir. Nyatanya sekarang kafir, mau Islam, mau murtad, satu tuh nyebur dalam satu kolam koalisi gitu ya. Kasihan sama mereka itu yang selalu menjadi kayu bakar politik setiap 5 tahun sekali. Nah, ini pelajaran yang perlu diambil ya. Jangan mau larut menjadi kayu bakar politik. Betul. Kalau sekarang kan akhirnya mereka ini ditinggalkan, bahkan dalam banyak hal disebut sebagai penunggang gelap. Kasihan sekali. Dulu waktu Gerindra berkoalisi dengan Jokowi awal-awal, kalaupun toh ada kegaduhan, protes, itu bukan kita kok, bukan pendukung Prabowo, tapi penumpang gelap yang dari dulu tidak pernah kita undang. Kasihan sekali. Itu yang sekali cara berpolitik kita ini. Militansi yang kemudian diabaikan gitu ya.
ada satu perjuangan yang memang konsis dari awal memenangkan Prabowo itu ya ditinggalkan di tengah jalan. Ya inilah realitas politik kita Mas saat ini. Sulit untuk cari teorinya, sulit untuk cari pembenarannya seperti di negara-negara lain. Dan yang paling penting, sepertinya Muri itu perlu untuk memberikan rekor pada pemilu dan pemerintahan kita kali ini. Kenapa begitu Mas Adi? Ya, ini baru pertama dalam sejarah di Indonesia lawan tanding calon presiden dan wakilnya jadi pembantunya gitu loh Mas. Enggak gitu amat tuh ya enggak. Lawan tanding jadi teman sanding ya. Kayaknya perlu ini Mas ada rekor Muri gitu. Ini yang disebut dengan katanya rekonsiliasi. Oh begitu toh rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu diterjemahkan sebagai Menhan dan saya Menteri Pariwisata. Oke, itu kan kita kalau melihat sudut pandangnya dari calon lawan tanding waktu itu masuk ke dalam. Itu bisa menjadi pelajaran bagi para pendukung-pendukungnya. Tapi dari pemerintahan Jokowi sendiri, dari sosok Pak Jokowinya sendiri melakukan ini gitu loh, melakukan ini. Apa kira-kira analisis atau makna yang bisa dipelajari gitu Mas Adi? Padahal ini saya masih berpikir begini, ini kan periode kedua dan secara undang-undang dasar tidak bisa lagi begitu untuk maju lagi kan tentu saja. Harusnya nothing tulus, fokus saja kerja. Dipilihlah orang-orang yang menurut dia adalah orang-orangnya Jokowi sendiri, orang-orangnya presiden sendiri misalnya begitu. Karena toh aku nggak maju lagi gitu. Ya, saya menduga ada keinginan menjaga stabilitas dukungan politik ya yang diinginkan oleh Jokowi di periode kedua. Agak sedikit trauma di periode pertama karena di Senayan itu menjadi presiden minority, presiden pilihan langsung tapi minoritas di parlemen yang membuat hampir kurang lebih 2 tahun lamanya di periode pertama Jokowi itu kan nggak berkutik, melawan manuver Fadlizon, melawan manuver Fahri Hamzah, ya banyak kebijakan politik yang kemudian terjegal gara-gara itu. Nah saya juga di periode kedua ingin mengakumulasi berbagai resource politik yang ini bisa seminimal mungkin tidak menimbulkan gejolak apapun. Maka di situ kemudian muncullah Gerindra sebagai jawaban atas nama rekonsiliasi dan sebenarnya untuk menstabilkan dukungan di parlemen. Yang kedua Mas, ada cacat bawaan politik di periode kedua pemerintahan presiden itu ya, yaitu munculnya konflik internal antar partai koalisi. Partai-partai ini biasanya kalau sudah masuk tahun kedua dan tahun ketiga saling bersaing, saling sikut, yang ini secara langsung berdampak terhadap dukungan terhadap presiden, yang pada akhirnya ini potensial akan melahirkan oposisi dari dalam. Ketimbang misalnya Jokowi menggantungkan kepada begitu banyak partai politik yang saat ini belum tentu apakah sampai 4 tahun terus mendukung, mending menggandeng kawan yang menjadi lawan ini sebagai ban serep untuk mengamankan dukungan dan stabilitas politik. Itu Mas. Saya menduga masuk tahun kedua dan ketiga cakar-cakaran antar parpol di internal koalisi ini tidak bisa dihindarkan. Tentu menuju jalan panjang di 2024. Biasanya itu yang ada, ya. Ini seolah akan menjadi rumus terus-menerus, rumus politik kita terus-menerus kayaknya Mas Adi ya, seperti ini ya. Ya betul, karena kan ada kejenuhan partai kalau sudah masuk periode kedua, dia akan jauh lebih memikirkan bagaimana kepentingan politik masa yang akan datang, ketimbang menjaga dukungan politiknya dengan yang sudah ada. Orang sudah berharap Jokowi sudah tidak bisa diharapkan lagi di 2024. Saatnya membangun batu bata kekuatan politik sekalipun harus bertanding dengan teman koalisi yang sebenarnya sudah sejak lama dibangun. Nah, disitulah masuk kenapa Gerindra ada di dalamnya. Satu kekuatan politik yang relatif papan atas penting untuk dibutuhkan sebagai backup jika ada potensi oposisi yang muncul dari dalam. Oke, baik. Nah, ini mungkin terakhir Mas, sambil Mas Adi mungkin bisa menyimpulkan. Oke, ini memang prerogatif presiden, tetapi tentu pertanggungjawabannya adalah ke masyarakat. Ini adalah pembantu presiden, nggak bisa loh terus nyalahin pembantu. Masa salah pembantu, juraganya kapan salahnya, kan begitu akhirnya. Tanggung jawabnya siapa? Kan ini pembantu, yang milih pembantu juga dia sendiri. Nggak bisa hanya sekedar marah-marah kepada pembantunya dalam hal ini, tanda kutip begitu ya. Ke depan seperti apa Mas kira-kira yang bisa diharapkan oleh masyarakat kalau misalnya ternyata ada portofolio 4 kementerian yang tidak menjadi 4 kementerian yang harusnya menjadi sorotan, hanya 1 ya yang kemudian yang diganti. Ya, Mas Adi. Kalau saya sih berpikir simpel-simpel aja Mas. Seperti pikirannya seorang presiden.
Presiden harus mampu menunjukkan kepada publik sebagai pemimpin yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Jokowi harus tunjukkan kepada publik di periode kedua ini memimpin tanpa beban. Kalau ada menteri yang tidak bisa bekerja maksimal, sudah diberikan kesempatan berulang kali ganti, pecat, dan reshuffle. Toh begitu banyak anak bangsa yang saya kira siap untuk membantu Presiden akselerasi semua kebijakan nawacita jilid kedua di periode kedua ini. Kan itu saja yang sebenarnya. Iya, Yang betul. lagi ada kesan terlihat bahwa Presiden ini masih berkompromi dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada. Saya kira di periode kedua ini sudah tidak ada hutang budi lagi yang harus dipilih oleh Presiden sebagai wujud legacy yang kemudian bisa ditinggalkan yang baik ya di periode kedua itu. Nah itu saja Mas. Tapi kalau dikaitkan kemudian anaknya sekarang menjadi wali kota, menantunya itu bisa menjadi apa namanya? Bisa nggak dikaitkan ke sana Mas, supaya aman ke depannya? Oh agak panjang dan menurut saya agak sedikit jauh ya. Jauh ya, oke. Kalau ada kaderisasi dilakukan oleh Presiden, saya kira ya sudah betul misalnya menjadikan anaknya kemudian menantunya sebagai wali kota. Ini proses regenerasi tentu saja saya kira tidak ada soal. Tapi di periode kedua sekali lagi yang diinginkan oleh publik adalah Jokowi yang tampil sebagai presiden pilihan rakyat, bukan presiden yang takut oleh kepentingan politik tertentu saat ini. Walaupun mempertimbangkan stabilitas politik dukungan di parlemen ya. Betul, Jokowi sudah tidak zamannya lagi berpikir sebagai petugas partai. Jokowi adalah presiden pilihan rakyat. Ingat, itu Jokowi itu adalah didukung rakyat Indonesia, bukan oleh segelintir kelompok politik tertentu yang saat ini sepertinya cukup masih kuat di sekitaran Pak Jokowi ya. Itu yang diharapkan. Alam apakah Jokowi lebih memperhatikan suara publik atau kepentingan suara oligarki kelompok tertentu, ya hanya Jokowi yang bisa memastikan ini semua ke depan. Ya, semoga tentu saja sesuai yang diharapkan tadi ya, Mas Adi Prayitno. Terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya, ulasannya di newsmaker.com.id, Mas Adi Prayitno, analis politik UIN Syarif Hidayatullah, sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia atau PPI. Mas Adi, salam sehat selalu. Terima kasih, Mas Adi. Salam. Ya, Assalamualaikum. Itulah newsmaker.com.id kali ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Terus nonton Newsmaker setiap hari Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Indra Maulana. Sampai jumpa.